Halo semua, perkenalkan nama saya Steven Edwin. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Tanjung Pura dengan NIM F11311911038. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang fase-fase belajar menurut Gagne. Robert Mills Gagne. Robert Mills Gagne adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover Utara, Massachusetts. Lahir pada 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April 2002. Pada tahun 1937, Gagne memperoleh gelar AB dari Yale University dan pada 1940 ia memperoleh gelar PhD dari Brown University dalam bidang psikologi. Robert M. Gagne adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian mengenai fase-fase belajar, tipe-tipe kegiatan belajar, dan hierarki belajar. Menurut Gagne, fase belajar dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang utama dan yang penunjang. Ini merupakan peta fase belajar menurut Gagne. Nah, jadi masing-masing dibagi menjadi 4 fase. Terdapat 4 fase utama dan terdapat 4 fase penunjang. Pertama-tama kita masuk ke bagian fase utama yang pertama, fase penerimaan. Fase penerimaan atau apprehending phase. Pada fase ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dengan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Ini membuktikan bahwa belajar adalah suatu proses yang unik pada tiap siswa, dan sebagai akibatnya, setiap siswa bertanggung jawab terhadap belajarnya karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajarnya. Nah, jadi mengapa di sini ada kata berbagai cara? Mengapa dengan berbagai cara, tidak dengan cara yang sama? Jadi setiap siswa akan memiliki cara belajar, pola pikir, serta menafsirkan sesuatu yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Nah, hal ini dipengaruhi oleh situasi belajarnya, kemudian selain itu juga lingkungan hidupnya, kesehariannya, kebiasaannya, dan apa yang sering dia lihat di depan matanya. Nah, jadi faktor-faktor tadi itu berpengaruh kepada siswa. Contohnya, kita masuk ke contoh, seorang guru bertanya kepada siswa-siswinya, bagaimana cara mengupas apel? Kira-kira jawaban mereka apa? Mungkin anak A menjawab, cara mengupas apel adalah menggunakan pisau sayur dari arah atas ke bawah. Tetapi mungkin anak B mengatakan sama dengan pisau sayur, tetapi mengupasnya dari kanan ke kiri. Tapi mungkin saja ada satu anak lagi mengatakan kupasnya bukan menggunakan pisau sayur, tapi menggunakan pisau khusus, yaitu pisau buah. Seperti itu. Nah, jadi akan ada jawaban yang berbeda-beda karena dipengaruhi beberapa faktor tadi, ya kan? Nah, jawaban untuk permasalahan ini mungkin karena anaknya melihat kebiasaan ibunya di rumah seperti apa. Kemudian mereka mengatakan jawaban seperti apa. Nah, karena ada perbedaan ini dan perbedaan lingkungan dan sebagainya, tentu akan berpengaruh kepada hasil belajarnya. Akan berbeda-beda. Ketika lingkungannya bagus, ya mendukung gitu ya, jadi mungkin akan lebih bagus, hasilnya akan lebih maksimal. Tetapi jika tidak, ya kebalikannya. Kira-kira seperti itu. Kita kembali ke peta, masuk ke poin kedua, yaitu fase perolehan atau acquisition phase. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, pada fase ini siswa membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dengan informasi lama. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Misalnya pada minggu ke-1, guru menjelaskan tentang apa itu pui. Kemudian minggu kedua, guru langsung masuk ke apa saja jenis-jenis pui. Nah, pada minggu kedua ini, guru sudah tidak menjelaskan lagi apa itu pui, tapi langsung masuk ke jenis-jenisnya. Misalnya ada keneng pui, qi xiang pui,
结果不语, seperti itu. Nah, untuk dapat memahami dengan baik tentang jenis-jenis puyu ini, siswa tentu harus mengingat kembali informasi yang lama. Puyu itu apa dulu, agar ia dapat memahami dengan baik dan benar, serta tepat, yaitu terhadap jenis-jenisnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita kembali ke peta. Masuk ke fase yang ketiga, fase penyimpanan atau storage phase. Fase penyimpanan atau storage phase. Pada fase penyimpanan atau yang biasa dikenal dengan fase retensi adalah fase penyimpanan informasi. Ada informasi yang disimpan dalam jangka waktu pendek, ada yang disimpan dalam jangka waktu panjang. Melalui pengulangan, informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Nah, mengapa ada memori jangka pendek dan ada memori jangka panjang? Mari kita lihat perbedaannya. Memori jangka pendek itu bersifat terbatas, baik secara kapasitas maupun durasi. Informasi akan hilang dalam waktu 20-30 detik jika tidak ada pengulangan. Sedangkan memori jangka panjang itu memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan dapat menahan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun seringkali memerlukan usaha yang lebih keras agar dapat memasukkan informasi ke memori ini, yaitu memori jangka panjang. Usahanya seperti apa? Yaitu melalui pengulangan. Pengulangan seperti apa? Pengulangan di sini maksudnya adalah reinforcement atau penguatan. Penguatan terhadap apa yang sudah pernah kita pelajari. Misalnya, guru memberikan atau mengajarkan tentang mata pelajaran matematika, tentang rumus aljabar. Nah, jadi tidak semua siswa bisa langsung mengingat rumus yang baru pertama kali ia pelajari. Nah, jadi misalnya siswa A tidak dapat menghafal rumus aljabar ini. Caranya bagaimana? Karena ia sering lupa kan, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah melakukan reinforcement atau penguatan. Misalnya bisa dengan cara mengerjakan soal-soal aljabar. Nah, di sini ini adalah salah satu cara penguatan, ya kan? Ataupun kemudian ditulis ulang rumus-rumus aljabarnya, terus ditulis ulang agar dapat diingat. Nah, ini juga merupakan cara penguatan, salah satu reinforcement gitu. Nah, sangat banyak cara dalam reinforcement ini, tergantung kepada siswanya enaknya bagaimana, tapi itu merupakan contoh-contohnya. Oke, kita kembali ke peta. Fase pemanggilan atau retrieval phase. Fase retrieval atau fase yang biasa dikenal dengan fase recall adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang dapat saja informasi itu hilang dalam memori atau kehilangan hubungan dengan memori jangka panjang. Untuk meningkatkan daya ingat, maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara terorganisir, diatur dengan baik atas pengelompokan menjadi kategori dan konsep, sehingga lebih mudah dipanggil. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Dalam pembelajaran Mandarin, minggu ke-1 guru menjelaskan tentang Pushou. Kemudian minggu kedua, guru menjelaskan tentang Pujian. Setelah menjelaskan tentang Pujian, guru bertanya kepada siswa-siswinya, apakah hubungan antara Pushou dengan Pujian? Nah, di sini ini merupakan salah satu cara memanggil kembali informasi yang sudah lewat itu, yang sebenarnya sudah tersave di pikiran kita, di memori kita, tapi sudah berlalu, mungkin saja sudah tidak diingat-ingat gitu. Jadi dipanggil kembali dengan cara memberi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, contohnya tadi yaitu menanyakan kepada siswa-siswinya apa kaitan antara Pushou dan Pujian. Nah, di sini akan memancing memori lama itu untuk muncul kembali. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke peta, masuk ke 4 fase penunjang. Yang pertama adalah fase motivasi. Fase motivasi atau motivation phase. Fase motivasi adalah pemberian harapan kepada peserta didik bahwa belajar mereka akan mendapatkan hadiah.
Hadiah di sini adalah bahwa pelajaran yang dipelajari dapat memenuhi keingintahuan mereka tentang suatu pokok bahasan. Nah, pada fase motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri manusia itu sendiri. Misalnya, seorang siswa sangat ingin mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ia akan melakukan aktivitas belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh tanpa harus ditugaskan dan didorong oleh guru. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Mandarin, seorang anak sangat ingin dapat memahami apa itu pushok. Ia tidak perlu dipaksa atau tidak perlu disuruh-suruh gitu. Ia akan dengan otomatis bersungguh-sungguh dan mencari tahu tentang apa itu pushok dan seperti apa itu pushok. Nah, sedangkan motivasi intrinsik di sini membutuhkan peran orang lain. Di sekolah ya kita membutuhkan peran guru. Nah, di sini pengajar menarik perhatian siswa dengan menceritakan kegunaan materi ajar yang dikaitkan dengan kehidupan kesehariannya. Nah, misalnya dalam pelajaran Kouyu, apa motivasinya dan apa kegunaannya untuk kehidupan sehari kita. Nah, jadi kita bisa menjelaskan bahwa jika kalian benar-benar mengikuti pembelajaran dan terus melatih fine kalian dapat berbicara langsung dengan orang Tiongkok dengan lancar dan baik. Nah, itu merupakan salah satu motivasinya. Oke, kita kembali ke peta. Selanjutnya ada fase generalisasi. Fase generalisasi atau generalization pass. Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Fase generalisasi ini peserta didik dapat belajar untuk memanfaatkan informasi yang telah didapat ke dalam permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke contohnya. Misalnya saya adalah seorang mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Nah, jadi dalam kuliah ini saya mempelajari tentang spreadsheet. Saya memiliki makul spreadsheet. Nah, sebelumnya dalam lingkungan kerja saya mengoperasikan Excel. Ketika saya melakukan penjumlahan, saya selalu menggunakan cara manual. Yang pertama, kekurangannya itu adalah memakan banyak waktu dan terkadang salah. Nah, jadi setelah saya mempelajari tentang spreadsheet itu, saya menjadi dapat melakukan penjumlahan tanpa harus takut salah dan memakan banyak waktu. Selanjutnya kita kembali ke peta. Masuk ke fase penampilan. Fase penampilan atau performance pass. Pada fase ini, para siswa harus memperlihatkan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Contohnya seperti apa? Misalnya, minggu ke-1 guru menjelaskan tentang bagaimana penggunaan grammar Laizhi. Pembuktiannya di mana? Mungkin setelah berlalu 1 minggu atau 2 minggu, guru meminta siswa untuk membuat kalimat tentang Laizhi ini. Nah, pada saat ini merupakan kesempatan para siswa untuk memperlihatkan bahwa mereka belajar dengan bersungguh-sungguh. Contohnya membuat kalimat dengan grammar Laizhi yang baik dan benar. Nah, ini merupakan salah satu contohnya. Kemudian kita kembali ke peta. Masuk ke fase umpan balik. Fase umpan balik atau feedback pass. Para siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Umpan balik ini dapat memberikan reinforcement atau penguatan pada mereka untuk penampilan yang berhasil. Maksudnya seperti apa? Di sini guru memberikan umpan balik terhadap apa yang telah mereka tampilkan. Misalnya kepada siswa yang benar, guru mungkin memberitahu penampilan kamu sudah benar, kalimat yang kamu buat itu sudah benar dan tepat. Bagaimana dengan siswa yang salah? Nah, di sini guru perlu memberikan penguatan. Caranya seperti apa? Contohnya menjelaskan kembali penggunaan grammar Laizhi tadi. Nah, ketika adanya penguatan ini akan membantu siswa-siswi untuk lebih mengingat apa yang sudah dipelajari. Nah, ini juga berguna untuk mereka yang sudah paham juga. Jika mereka juga mendengarkannya, itu akan semakin memperkuat ingatan mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekian pembelajaran hari ini. Jika ada segala kekurangan, saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih.